ini bukan sekedar keputusan buruk, tapi ini penghinaan terhadap sineas, terhadap produser, terhadap profesional film lainnya yang telah berjuang bertahun-tahun untuk membangun industri ini. Penunjukan Ivan Seventeen sebagai dirut PT Produksi Film Negara atau PFN ini adalah tamparan keras bagi profesionalisme dan meritokrasi di Indonesia. Ini adalah contoh paling vulgar bagaimana jabatan di BUMN bisa diberikan kepada figur populer yang tidak memiliki kompetensi. Hanya karena apa? Hanya karena punya kedekatan politik. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan negara yang berperan penting dalam industri perfilman dipimpin oleh seorang yang bahkan tidak memiliki pengalaman di bidang itu sama sekali? Ya, kita lihat betapa kekuasaan saat ini masih atau bahkan terus menggunakan BUMN sebagai alat bagi-bagi jabatan bagi kroni dan loyalis politiknya. Ivan Seventeen bukanlah sosok yang muncul karena kompetensi, ya siapa yang nyangka. Ini bukan kebijakan, ini dagelan. Selamat pagi, telah kita saksikan tadi ya. Jadi itu ungkapan dari netizen gitu. Pada saat ini telah diangkat Ivan Seventeen menjadi dirut PFN. PFN ini saya ingat Pak Git dulu awalnya tuh dimulai pada zaman Unyil. Ya. Unyil mungkin teman-teman kalau yang seusia Pak Git ya, pastilah ingat gitu cerita Unyil ini. Kalau dulu juga sering disindir gitu ya. Dari Pak Git SD hingga Pak Git kuliah ya dia masih tetap SD aja gitu. Jadi nggak maju-maju, sesuai banget dengan kondisi PFN yang sekarang. Yaitu mentok di situ-situ aja. Pengangkatan Ivan Seventeen ini menuai banyak kritik. Bukan hanya dari netizen ya, termasuk dari aktivis perfilman ya. Katakanlah di sini ada Marcella Zalianti, kemudian Fedi Nulil, kemudian Luna Maya, Joko Anwar. Nah, di sini banyak banget menuai kritik. Yang artinya intinya mereka juga kaget gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa Kementerian BUMN Pak Erick Thohir ini bisa menunjuk Ivan Seventeen? Nah, dalam hal ini juru bicara Kementerian BUMN yaitu Putri Viola menjelaskan kalau memang kalau Ivan Seventeen ini lebih kepada industri musik gitu. Tapi dia pernah menjadi sutradara. Jadi patokannya kalau menurut juru bicara Kementerian BUMN itu sudah cukup gitu. Satu alasan bahwa Ivan ini pernah menjadi sutradara, nah ini sudah cukup. Tapi apakah demikian gitu ya? Kalau kita lihat, memang Ivan Seventeen ini mempunyai kedekatan dengan Pak Prabowo. Nah, di sini juga disinyalir kalau ini adalah bagi-bagi kekuasaan, yaitu bagi-bagi jabatan terhadap orang-orang dekat dengan Pak Prabowo. Apakah ini salah? Ya enggak juga. Bebas-bebas aja karena presiden kementerian itu mempunyai hak prerogatif untuk menunjuk seseorang menjadikan direktur BUMN. Yang jadi permasalahan di sini memang insan perfilman Indonesia itu merasakan keanehan. Keanehan ya prestasinya nggak jelas kalau menurut Fedi Nuril ya dan menurut insan perfilman masih banyak yang lebih layak daripada Ivan secara profesionalisme gitu ya. Memang yang dibutuhkan untuk menjabat sebagai dirut yang di bawah Kementerian BUMN ini harusnya itu adalah orang-orang yang capable, yaitu mempunyai kemampuan dalam mengelola. Kalau dalam mengelola ini kan harus tahu seluk-beluk juga gitu industri perfilman. Ataukah memang PT PFN yang berarti Produksi Film Nasional ini akan diganti namanya menjadi Produksi Filmnya. Jadi memproduksi filmnya itu dalam arti pemerintah gitu ya. Mungkin arahnya ke sana gitu. Ini kan menjadikan salah satu sebagai alat untuk mensosialisasikan program-program pemerintah. Mungkin arahnya ke sana. Jadi ini ya walaupun tidak punya kapabilitas gitu, nah diangkat, di setting dari atas ya supaya nanti ini program-programnya ini
dibuat seperti konten. Konten pada saat ini itu sangatlah perlu. Jadi ini loh, mensosialisasikan program-program pemerintah. Dalam satu konten, Helmi Yahya ini termasuk pernah menjadi dirut di PFN, kalau nggak salah sekitar tahun 2000-an ya. Nah, dia menyatakan jangan berasumsi negatif dulu, kita lihat dan tunggu. Sebabnya apa? Sebabnya telah terjadi pada Pak Jonan. Jonan ini adalah akuntan dan banker, nggak ngerti tentang perkereta apian. Nah, buktinya kereta api maju di tangan Pak Jonan. Itu menurut Helmi Yahya itu seperti itu, kita tunggu dulu. Ya memang harus kita tunggu dulu, wong sudah dilantik mau apa lagi. Kalau nggak kita tunggu ya ngapain lagi, kita tunggu dan lihat, itu udah pasti. Tapi kalau kita bandingkan kemampuan manajerial Jonan ya, kalau dibandingkan dengan Ivan, bukan Pak Git merendahkan ya. Jonan ini memang katakanlah selain banker dan akuntan, dia tuh mempunyai nilai-nilai filosofis tinggi. Kalau kita lihat ceramahnya Pak Jonan gitu ya, tentang misalnya konteks Thomas Alva Edison, itu kan menceritakan bagaimana seorang Thomas Alva Edison yang dikeluarkan dari sekolah karena dianggap tidak mampu, kemudian menjadi seorang ilmuwan dan pengusaha yang kemudian kita kenal saat ini itu adalah dengan nama General Electric atau GE. Tapi kan ini beda sekali teman-teman. Background dari Pak Jonan dengan Ivan Seventeen ini sangatlah beda. Artinya Jonan ini sudah biasa bekerja di bawah tekanan yang istilahnya tuh ada target gitu ya dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, kalau Ivan ini kan sifatnya pekerjaannya adalah seni. Seni ini, pekerja-pekerja seni ini kalau kita lihat kan hidupnya tuh tidak teratur. Kenapa Pak Git bilang tidak teratur ya? Jadwalnya memang tidak teratur, tidak seperti rapat profesional gitu ya, yang jam sekian harus bangun, kemudian aktivitas jam sekian. Nah, ini sangatlah beda dalam background pendidikan, kemudian background filosofi, dan background manajerial. Dan baru berapa hari Ivan menjabat itu terbukti ya, maksudnya ketidakteraturan hidup seniman itu terbukti. Ada sidak dari DPR Komisi 6 ke PT PFN ya. Ini Ivan tuh terlambat 40 menit. Nah, ini terbuktinya di situ. Jadi mungkin tidak terbiasa dengan istilahnya jadwal kantoran gitu ya. Kemudian Komisi 6 ini juga melihat kondisi PFN yang sangat memprihatinkan. Dalam asumsi Pak Git ini seperti disetting gitu. Kondisinya disidak gitu. Disidak, terus kondisinya ini memprihatinkan. Dengan kondisi ini nanti akan rapat, yang jelas ini akan membuat infrastruktur PFN nanti akan dibuat lebih maju, yaitu strateginya sih bagus-bagus aja kalau sifatnya untuk memajukan PFN. Intinya gini teman-teman, dengan pengangkatan Ivan yang beralaskan dengan pernyataan Putri Viola, yaitu juru bicara Kementerian PFN ini agak aneh ya. Agak aneh dengan mengatakan kalau Ivan ini itu pernah menjadi sutradara dan Pak Git juga nggak tahu film apa yang disutradarai. Atau kalau teman-teman tahu silakan tulis di komen ya. Ini juga menyangkut tentang kedekatan Ivan dan Prabowo. Ya ini jelas lah, kalau seperti ini jelas lah, nggak usah kita tutup-tutupi lah, yang artinya seperti ini teman-teman. PFN film ini kan di bawah kebudayaan, Kementerian Kebudayaan. Menteri Kebudayaannya kan Fadlizon, wamennya adalah Giring Wiji gitu. Nah ini kan semua orang-orang yang istilahnya dekat dengan Prabowo, bukan cuma dekat gitu, berjasa dalam proses menjadikan Pak Prabowo
menjadi presiden. Jadi wajar saja kalau hal ini terjadi itu menurut Pak Git ya. Udahlah, kita nggak usah tutup-tutupin lagi kalau memang ini diangkat berdasarkan kedekatan. Kemudian komentar Helmi Yahya yang mengilustrasikan Pak Jonan, nah, menurut Pak Git kelasnya beda. Entah teman-teman pendapatnya seperti apa, tapi kalau menurut Pak Git, Pak Jonan dibandingkan dengan Ivan Seventeen ini beda ya. Pak Jonan mempunyai nilai background manajerial yang bagus, filosofi yang bagus, dan ketertibannya juga atau disiplinnya juga bagus gitu. Nah ini kalau kita lihat aja pada saat sidak DPR ini terlambat 40 menit gitu ya. Ini juga membentuk opini gitu loh. Kalau loh ini kan udah harusnya jam kerja ya. Sidak itu jam kerja gitu loh. Nah ini belum datang, terlambat 40 menit. Ya kita nggak tahu alasan yang sebenarnya apa, tapi opini di masyarakat itu membentuknya seperti itu. Kali ini Pak Git yang bertanya kepada teman-teman, gimana menurut teman-teman atau reaksi teman-teman tentang pengangkatan Ivan Seventeen menjadi dirut PFN yang notabene adalah di bawah Kementerian BUMN. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.